Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita bersyukur ternyata semangat berfaraid kita umat Islam ternyata masih cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan alhamdulillah begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita ini dari berbagai daerah di tanah air. Ada juga yang datang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, bahkan ada yang dari Qatar. Tentu saja saudara kita yang dari Indonesia agaknya bekerja di sana. Sebagian saudara-saudara kita ada yang minta nomor HP kita, nomor WA kita, lalu kemudian memberikan pertanyaan langsung melalui chat WA. Bahkan ada pula yang langsung menelepon kita melalui nomor WA. Alhamdulillah kita berikan jawaban-jawaban semampu yang bisa kita berikan. Tapi kita juga mohon maaf, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube kita dalam kolom komentar yang mungkin tidak terjawab karena belum terlihat, tak sempat terlihat. Ada juga yang memang sengaja belum bisa kita jawab karena menurut hemat kita masih membutuhkan penjelasan-penjelasan supaya jawaban-jawaban yang kita berikan itu tidak salah jawab demikian. Maka kita pun minta dalam kolom komentar itu kepada saudara-saudara kita itu untuk lebih memperjelas pertanyaan-pertanyaannya. Baik pemirsa, langsung kita berikan jawaban. Kita bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita ini. Ahmad Muttaqin Official. Aris Dianto. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya bingung. Saya punya saudara beda ibu satu bapak. Apakah itu kandung apa tiri? Dan ibu kandung saya nikah lagi punya anak satu. Yang saya dengar ceramah Ustadz, kalau satu ayah masih ada saudara kandung. Kalau ibu punya anak satu, beda ayah satu, dibilang tiri. Benar nggak Pak Ustadz? Tolong jawab Pak Ustadz, saya masih bingung. Istilah yang kita temukan dalam faraid, kalau saudara kandung, bahasa Arabnya syaqiq. Saudara-saudari kandung. Akhun syaqiq, ukhtun syaqiq. Itu artinya saudara satu ayah satu ibu. Ada saudara satu ayah beda ibu. Dalam faraid disebut akhun lil ab atau ukhtun lil ab. Saudara-saudari seayah. Ada saudara satu ibu tapi beda ayah. Disebut dalam istilah di faraid akhun atau ukhtun lil saudara-saudari seibu. Semuanya itu ahli waris. Istilah saudara tiri tidak kita temukan di dalam kajian faraid karena itu bukan ahli waris. Yang kita pahami saudara tiri itu adalah ada seorang laki-laki duda, kemudian ada seorang wanita yang sudah janda, masing-masing punya anak. Lantas mereka menikah. Maka anak si suami dengan anak si istri, itulah yang disebut dengan saudara tiri. Mereka tidak satu ayah, mereka tidak satu ibu. Antara anak si suami, anak bawaan si suami dengan anak bawaan si istri, itu hubungannya saudara tiri. Itu yang kita pahami. Demikian. 3 serangkai. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah saudara seibu berhak mendapat warisan dari nenek saya? Alurnya begini Ustadz, jadi nenek saya punya warisan sebidang tanah yang didapat dari ayahnya. Kalau begitu, ini harta pribadi nenek Anda. Nenek saya menikah dengan kakek saya dan melahirkan 2 orang anak, yaitu ibu saya dan paman saya. Lalu kakek saya meninggal. Nah, pada saat kakek Anda meninggal, karena itu sebidang tanah itu adalah harta pribadi nenek Anda, jadi nggak diusi-usi itu, nggak dipermasalahkan itu, tetap menjadi harta pribadi nenek Anda. Setelah itu nenek saya menikah lagi dan mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan dari pernikahan keduanya ini. Dengan demikian
apakah saudara seibu, ibu saya itu berhak atas tanah itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Tentu saja berhak. Nenek Anda dan kakek Anda menikah. Nenek Anda dapat warisan dari orang tuanya sebidang tanah. Pernikahan kakek dan nenek Anda melahirkan 2 orang anak, 1 laki, 1 perempuan. Yang perempuan adalah ibu Anda dan yang laki-lakinya paman Anda. Meninggallah kakek Anda. Ketika kakek Anda meninggal dunia, sebidang tanah itu enggak dipermasalahkan. Tak ada kaitannya dengan meninggalnya kakek Anda karena itu bukan harta bersama. Itu milik pribadi dari nenek Anda. Lantas nenek Anda menikah lagi dengan suami yang kedua. Lahirlah 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka anak dari nenek Anda adalah 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian seandainya nenek Anda meninggal dunia, maka 4 orang anaknya ini tentu saja menjadi ahli warisnya dan berhak mendapatkan bagian dari sebidang tanah itu. Jadi anaknya dari suaminya yang pertama dan anaknya dari suaminya yang kedua itu punya hak yang sama atas sebidang tanah warisan si nenek. Yang laki-laki masing-masing dihitung 2 bagian, yang perempuan masing-masing dihitung 1 bagian. Demikian. Anang prana. Jadi yang dimaksud terdinding itu gimana Ustadz? Apakah saudara itu punya anak, cucu maksudnya, cucu almarhumkah? Ini pertanyaannya agak membingungkan sedikit ini. Tapi mungkin kita coba memahami. Yang dimaksud dengan terdinding itu, dia sebenarnya ahli waris juga. Tapi karena ada ahli waris yang lain, yang ahli waris lain itu punya hubungan kekerabatan yang lebih dekat kepada pewaris atau yang meninggal dunia itu, sehingga ahli waris yang hubungannya agak jauh itu terdinding. Contoh, seseorang meninggal dunia, ia tinggalkan ada anak laki-laki kandung, kemudian ia juga punya saudara kandung. Maka saudara kandungnya ini terdinding. Terdinding maksudnya walaupun dia ahli waris tapi dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum. Mengapa? Karena almarhum punya anak laki-laki kandung. Tentu anak laki-laki kandung lebih dekat hubungannya terhadap almarhum dari saudara kandungnya. Jadi yang mendinding saudara kandung itu adalah anak laki-laki kandungnya. Demikian. Rahmanto. Kalau kedua orang tua meninggal, apakah saudara seibu juga dapat? Kalau kedua orang tua meninggal, apakah saudara seibu juga dapat? Ada 25 ahli waris, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi ahli waris itu dikaitkan kepada yang meninggal dunia itu. Jadi kalau dikatakan ahli waris itu anak laki-laki, maksudnya anak laki-laki dari yang meninggal dunia. Kalau dikatakan kakek, artinya kakek dari yang meninggal dunia. Begitu juga kalau dikatakan dengan saudara kandung, berarti saudara kandung dari yang meninggal dunia. Saudara seibu berarti saudara seibu dari yang meninggal dunia. Jadi kalau orang tua Anda meninggal dunia, lantas ada saudara kandung, ada saudara seibunya, saudara seibu dari orang tua Anda, tentu saja saudara seibu dari orang tua Anda itu adalah ahli warisnya. Tapi apakah pasti ia akan mendapatkan bagian dari harta warisan? Tergantung apakah ada lagi ahli waris yang lain yang kemungkinan bisa mendinding saudara kandung dari almarhum itu. Saudara seibu dari almarhum itu bisa terdinding kalau almarhum masih meninggalkan anak atau cucu. Almarhum punya anak atau punya cucu, atau masih punya ayah atau masih punya kakek, maka saudara-saudari seibunya terdinding. Demikian. Atau juga yang Anda maksud di sini adalah orang tua Anda meninggal dunia,
lalu saudara seibu Anda, apakah mendapatkan warisan dari orang tua Anda? Itu tergantung orang tua Anda itu siapa yang meninggal. Kalau ibu Anda yang meninggal, ada saudara seibu Anda. Tentu saudara seibu Anda itu adalah anak kandung dari ibu Anda. Pastilah ia mendapatkan bagian dari harta warisan ibu Anda tersebut. Tapi kalau yang meninggal dunia itu ayah kandung Anda, lantas Anda punya saudara seibu, maka saudara seibu Anda itu bukanlah anak kandung dari ayah Anda, dan itu artinya dia tidak mendapatkan bagian dari warisan ayah kandung Anda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Putri Maulana, Assalamualaikum Pak, mau bertanya, jika ada ahli waris, istri, 3 AP, mungkin anak perempuan ini, 3 anak perempuan, 2 saudara perempuan kandung, dan 2 saudara laki-laki kandung. Untuk bagian SPK-nya, SPK ini, saudara perempuan kandungnya, asabah ma'al ghairi, karena ada 3 anak perempuan, atau bagiannya itu asabah, karena tertarik oleh 2 SLK, saudara laki-laki kandung. Ini saudari Putri Maulana ini dari pertanyaannya ini alhamdulillah termasuk memahami juga tata cara pembagian harta faraid. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, tentu di sini yang meninggal dunianya laki-laki karena ahli warisnya istri. Istri, kemudian 3 anak perempuan, lalu ada 2 saudara perempuan kandung, dan 2 saudara laki-laki kandung. Maka saudara perempuan kandung itu menjadi asbah bil ghair. Asbah bil ghair. Siapa yang membuatkannya menjadi asbah bil ghair? Karena ada saudara laki-laki kandung. Seandainya tidak ada saudara laki-laki kandung, maka saudari perempuan kandung itu sebab ada anak perempuan kandung dari almarhum, ia menjadi asbah ma'al ghair. Seandainya saudara laki-laki kandung tidak ada, maka saudari perempuan kandung itu menjadi asbah ma'al ghair. Tapi karena ada saudara laki-laki kandung, maka saudara perempuan kandung menjadi asbah bil ghair. Sama-sama asbah dengan saudara laki-laki kandung. Mereka mendapatkan sisa harta setelah diberikan 1/8 kepada istri almarhum, 2/3 untuk 2/3 untuk 3 orang anak perempuan almarhum, maka sisanya lah bagi mereka, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung. 1/8 sama dengan 3/24. Kali harta warisan sama dengan sekian untuk bagian istri. 3 orang anak perempuan bagiannya 2/3. 2/3 sama dengan 16/24. Kali harta warisan sama dengan sekian. Itulah bagian untuk 3 orang anak perempuan. Berbagi rata lah mereka, berbagi 3 lah mereka di situ. Selebihnya tentu ada sisanya. 3/24 untuk istri, 16/24 untuk 3 orang anak perempuan, berarti masih 19/24. Ada 5/24 lagi. 5/24 kali harta warisan sama dengan sekian, itulah yang menjadi bagian dari saudara-saudari kandung dari almarhum. Masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian, masing-masing perempuan dihitung 1 bagian. Lizzakari mithlu hauzil unthayain. Pemirsa, demikian pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah kita bacakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Bila ada permasalahan-permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga, jiran, tetangga, atau rekan-rekan kita yang dirasa butuh penjelasan, maka bolehlah dikirimkan pertanyaan kepada kami, kepada kita melalui channel YouTube kita ini, mengetik pada kolom komentar. Insya Allah kita akan memberikan jawaban-jawaban tentunya semampu yang bisa kita berikan. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.